Ini kartu dari nenek. Katanya hanya boleh dipakai kalau keadaan benar-benar darurat. Adikku sudah tidak makan berhari-hari. Tolong, Pak. 1 kaleng susu formula saja. Pemilik warung yang tadinya ragu, menatap wajah gadis kecil itu dengan pandangan tidak percaya sebelum akhirnya mengambil kartu itu. Dan saat kartu dimasukkan ke mesin edisi, terdengar bunyi tiit. Transaksi disetujui. Pada saat yang sama, di kamar hotel mewah tempatnya menginap untuk perjalanan bisnis, ponsel milik istrinya yang telah tiada tiba-tiba bergetar di dalam laci. Sebuah notifikasi pembayaran muncul. Minimarket Sejahtera, susu formula. Kartu itu adalah milik seseorang yang telah lama berpulang. Kisah apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kartu yang ada di tangan anak ini? Inilah sebuah cerita yang akan menghangatkan hati yang beku. Angin malam yang dingin dan basah menyusup masuk melalui celah-celah dinding seng sebuah gubuk reyot, menyapu lantai tanah yang lembab tanpa ampun. Di dalam ruangan yang dingin hingga napas pun mengepul menjadi uap putih. Jantung Citra serasa berhenti berdetak saat melihat dada adiknya, Bayu, yang bergerak lemah di bawah tumpukan kain bekas. Citra, seorang gadis kecil berusia 10 tahun, menggosok-gosokkan kedua tangannya yang memerah untuk menghangatkannya, lalu dengan hati-hati meletakkannya di dahi adiknya. Ia terperanjat kaget seolah menyentuh sebongkah es dan segera menarik tangannya. Pikiran bahwa ia tidak bisa membiarkan Bayu seperti ini memenuhi kepalanya. Tidak bisa lagi. Dengan tangan gemetar, Citra mulai meraba-raba tempat tersembunyi di bawah bantal lapuknya. Ujung jarinya menyentuh sebuah kaus kaki tua yang kasar. Di dalamnya, tersembunyi sebuah benda logam yang dingin. Itu adalah sebuah kartu berwarna keemasan, peninggalan almarhumah neneknya. Nenek pernah berpesan, jangan pernah perlihatkan pada siapapun, dan gunakan hanya jika rasanya seperti akan mati. Tangan Citra yang memegang kartu itu gemetar hebat. Jantungnya berdebar kencang karena rasa bersalah telah melanggar janjinya pada nenek. Tapi kemudian, suara napas Bayu yang lemah kembali terdengar di telinganya. Citra menyeka air matanya dan membulatkan tekad. Ia mengambil sebuah jaket tebal usang milik orang dewasa yang tergantung di sudut ruangan, jaket yang isinya sudah kempes. Ukurannya 3 kali lebih besar dari tubuhnya, membuatnya harus melipat lengan jaket itu berkali-kali. Ia menggendong Bayu di dalam jaket itu, mendekapnya erat dengan kehangatan tubuhnya sendiri. Citra mengencangkan tali sepatu ketsnya yang robek dan melangkah keluar. Kakinya langsung terbenam dalam lumpur setinggi mata kaki, membuatnya sulit melangkah. Hujan deras yang mengguyur membuat udara dingin menusuk hingga ke tulang, menembus jaket tipisnya. Aduh, Citra kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke depan. Namun, dalam sekejap, secara naluriah ia memutar tubuhnya, menahan badannya dengan siku agar adiknya dalam dekapannya tetap aman. Rasa sakit yang tajam menjalar dari sikunya, tapi Citra tidak punya waktu untuk merasakannya. Ia langsung memeriksa keadaan Bayu. Syukurlah, adiknya masih tertidur pulas. Dengan napas terengah-engah, Citra bangkit kembali. Darah mulai merembes dari lututnya yang terluka, membasahi celananya, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Jauh di dalam kegelapan, ia melihat cahaya redup dari papan nama sebuah minimarket. Cahaya itu berkelip-kelip rapuh, seperti satu-satunya pelampung di tengah lautan kegelapan. Tanpa sempat menyeka air mata, Citra mulai berjalan tertatih-tatih menuju cahaya itu. Nek, tolong maafkan Citra sekali ini saja. Aku hanya ingin menyelamatkan Bayu, bisik Citra pada dirinya sendiri, suaranya menjadi uap putih di udara malam. Hanya suara langkah kakinya yang berdecap di tanah basah yang memecah kesunyian malam. Sesampainya di depan minimarket, Citra memegang gagang pintu yang dingin dengan kedua tangannya. Hawa dingin dari logam itu menusuk telapak tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberaniannya, dan membuka pintu. Tring. Suara lonceng yang jernih bergema di dalam toko yang sepi. Udara di dalam toko terasa hangat. Di atas sebuah kompor kecil, teko air mendidihkan air dengan uap yang mengepul. Pemilik toko yang duduk di belakang meja kasir mengangkat kepalanya dan menatap Citra. Pandangannya tajam, mengamati anak asing dengan penampilan kumal. Ada apa, Dik? Kalau tidak beli apa-apa, silakan keluar. Suara ketus pemilik toko membuat bahu Citra menciut. Sambil mendekap Bayu lebih erat di dalam jaketnya, ia berkata dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar, "Pak, susu formula."
Saya minta 1 kaleng susu formula. Pemilik toko tertawa mengejek. Mana mungkin ia tidak heran? Seorang anak kecil berpakaian kompang-camping tiba-tiba datang meminta susu formula. Kamu punya uang? Susu itu mahal. Memangnya kamu punya uang? Dengan tangan gemetar, Citra mengeluarkan kartu emas itu dari balik jaketnya. Mata pemilik toko terbelalak melihat kartu yang berkilauan itu. Loh, ini kartu apa? Kamu dapat dari mana ini? Tatapan curiga pemilik toko tertuju tajam ke wajah Citra. Citra hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak bisa berkata apa-apa. Rasanya percuma jika ia bilang ini pemberian nenek, pasti tidak akan ada yang percaya. Kamu nemu? Ya? Atau kamu mencuri? Sini, berikan padaku. Pemilik toko itu merebut kartu dari tangan Citra. Citra berusaha sekuat tenaga untuk tidak melepaskan kartu itu, tapi tenaganya tak sebanding dengan kekuatan orang dewasa. Bukan, Pak. Ini nenek saya yang kasih. Tolong, Pak, adik saya kelaparan. Permohonan Citra tidak dihiraukan. Pemilik toko yang mengamati kartu itu dari berbagai sisi, menyeringai. Jangan bohong kamu. Tidak mungkin orang memberikan kartu sebagus ini pada anak sepertimu. Jujur saja sebelum saya panggil polisi. Air mata Citra tumpah seketika. Ia merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Bayu sekarat karena kelaparan, tapi tidak ada satupun orang dewasa yang mau mempercayainya. Citra hendak memegang ujung celana pemilik toko untuk memohon, tapi ia berhenti. Ia berlutut di lantai dan menundukkan kepalanya. Pak, saya mohon. Tolong coba gesek sekali saja. Kalau tidak bisa, Bapak boleh panggil polisi? Tolong. Pak, suara Citra yang penuh permohonan membuat pemilik toko itu terdiam sejenak. Air mata yang menetes dari mata anak itu tampak tulus. Sambil mendecakkan lidah, ia mengambil kartu itu dan memasukkannya ke mesin EDC. Baiklah, saya coba sekali. Kalau gagal, saya panggil polisi saat itu juga. Citra menahan napas. Matanya terpaku pada layar mesin. Tolong, Nek, tolong bantu kami. Keheningan yang menegangkan menyelimuti ruangan. 1 detik terasa seperti 1 jam. Tit. Bunyi mesin yang renyah terdengar, diikuti pesan di layar, transaksi disetujui. Mulut pemilik toko menganga. Ia memeriksa struk pembayaran berulang kali, masih tidak percaya. Kaki Citra lemas seketika, nyaris membuatnya jatuh terduduk. Terima kasih, Pak. Citra terus menundukkan kepalanya sambil menyeka air mata. Dengan ekspresi bingung, pemilik toko menyerahkan 1 kaleng susu formula kepada Citra. Citra memeluk kaleng susu itu seolah-olah itu adalah harta karun paling berharga dan bergegas keluar dari toko. Udara malam yang dingin kembali menerpa wajahnya, tapi kini ia tidak merasa kedinginan lagi. Hatinya meluap karena kebahagiaan bisa menyelamatkan Bayu. Citra menembus hujan dan angin, kembali menuju gubuk reyot mereka, langkahnya terasa jauh lebih ringan. Namun, Citra tidak tahu, gelombang apa yang akan ditimbulkan oleh kartu yang baru saja ia gesek. Dan apa yang sedang terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta. Punggung kecil Citra perlahan menghilang di telan kegelapan. Hanya suara rintik hujan yang menemani keheningan malam. Di sebuah rumah megah di Menteng, Jakarta, ruang kerja di lantai 2 terasa seperti ruang hampa di mana waktu dan udara berhenti. Jendela berlapis ganda meredam semua suara dari luar dengan sempurna. Tirai tebal menutupi jendela tanpa celah sedikit pun, membuatnya mustahil untuk tahu apakah di luar sedang badai atau matahari sudah terbit. Hanya ada kegelapan pekat. Satu-satunya penerangan adalah sebuah lampu meja tua yang berkelip-kelip rapuh, menyinari sang empunya ruangan. Pak Baskoro menatap kosong ke salah satu sudut ruangan. Di sana, terdapat sebuah kursi goyang tua yang dulu sering diduduki oleh almarhumah istrinya, yang telah berpulang 3 tahun lalu. Meskipun pemiliknya telah lama tiada, setiap malam Pak Baskoro membersihkan kursi itu, hidup dalam ilusi bahwa istrinya akan segera membuka pintu dan duduk di sana. Sayang, malam ini entah kenapa aku mencium aroma teh melati hangat yang biasa kamu buat. Suara serak Pak Baskoro bergema di udara yang hampa. Di dalam ruangan yang senyap, hanya suara detak jam antik yang terdengar seperti detak jantung. Pak Baskoro mengangkat cangkir tehnya yang sudah dingin ke bibir. Saat cairan dingin itu mengalir melewati tenggorokannya. Bedzet.
Getaran asing memecah keheningan ruang kerja, berasal dari dalam laci meja, tangan Pak Baskoro membeku di udara. Apakah ia salah dengar? Ataukah setelah 3 tahun merindukan istrinya, ia mulai mengalami halusinasi pendengaran? Pak Baskoro menahan napas dan menajamkan pendengarannya. BZZ, bukan salah dengar. Getarannya jelas berasal dari dalam laci. Pupil mata Pak Baskoro bergetar hebat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meletakkan cangkir tehnya, namun cangkir itu membentur tatakannya dan isinya tumpah. Ia bahkan tidak berpikir untuk membersihkannya. Itu adalah laci paling bawah, laci yang tidak pernah ia buka sejak hari istrinya meninggal 3 tahun lalu. Di dalamnya, ada barang peninggalan istrinya, sebuah ponsel pintar model lama yang dibiarkan terhubung dengan pengisi daya. Kriet. Laci kayu yang sudah lama tidak dibuka berderit saat ditarik. Di dalam kegelapan, layar ponsel memancarkan cahaya kebiruan. Pak Baskoro menelan ludah, dengan hati-hati mengambil ponsel itu. Di atas layar yang berdebu, sebuah notifikasi terpampang jelas, transaksi kartu disetujui. Minimarket Sejahtera. Rp320.000. Tunai. Pak Baskoro melepas kacamatanya, menggosoknya, lalu memakainya lagi, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tulisan itu tidak hilang. Itu kartu istrinya. Kartu kredit platinum edisi khusus yang selalu disimpan istrinya dengan hati-hati di dalam dompetnya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Jantungnya serasa jatuh ke ujung kaki. Mungkinkah ini pencurian? Seseorang mencuri peninggalan istrinya hanya untuk membeli barang seharga Rp300.000? Logikanya berkata demikian. Pikirannya menyuruhnya untuk segera menelepon sekretarisnya, memblokir kartu itu, dan memanggil polisi. Namun, hati Pak Baskoro justru berdetak kencang, bertentangan dengan logikanya. Minimarket Sejahtera. Jika itu pencuri, mereka pasti akan pergi ke toko perhiasan atau butik mewah. Kenapa harus susu formula? Ingatan 3 tahun lalu melintas di benak Pak Baskoro seperti kilat. Kata-kata terakhir yang diucapkan istrinya di ranjang rumah sakit dengan kesadaran yang kabur. Mas, anak-anak kita, apa mereka sudah makan? Saat itu, ia hanya mengira istrinya mengigau karena sakit. Tapi, bagaimana jika istrinya menyembunyikan sesuatu yang tidak ia ketahui? Bagaimana jika ini adalah sinyal mendesak yang dikirimkan oleh almarhumah istrinya setelah 3 tahun? Tanpa sadar, Pak Baskoro melompat berdiri. Kursinya jatuh ke belakang dengan bunyi gedebuk. Aku harus pergi. Aku harus melihatnya sendiri. Pak Baskoro, lupa bahwa ia masih mengenakan piyama, hanya menyambar sebuah mantel tebal yang tergantung di gantungan dan bergegas keluar dari kamar. Pak Baskoro, yang biasanya menyerahkan segala urusan kepada sekretaris dan tim keamanannya, malam itu memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia menerobos keluar, begitu membuka pintu utama, angin kencang dan hujan deras langsung menerpa wajahnya. Angin dingin menusuk tulang, tetapi ia tidak merasakan dingin sama sekali. Yang ada di pikirannya hanyalah satu, ia harus memastikan. Ia menyalakan mesin sedan hitamnya di garasi. Suara mesin yang berat menggelegar di garasi yang sunyi. Pak Baskoro memasukkan alamat yang tertera di notifikasi ponsel ke dalam GPS. Alamat itu ternyata hanya beberapa menit dari tempat tinggalnya. Ban mobil berdecit saat berputar di jalanan yang basah. Pak Baskoro menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil itu meluncur keluar dari garasi, melesat di jalanan yang sepi. Wiper bergerak dengan kecepatan maksimal, menyapu air hujan yang turun deras, tetapi pandangannya terus-menerus kabur. Sayang, kumohon. Jika itu, benar-benar kamu. Tangan Pak Baskoro yang memegang kemudi memutih karena saking eratnya. Entah air mata yang menggenang atau air hujan yang meleleh, cairan itu mengalir di pipinya yang keriput. Rasa bersalah karena membiarkan istrinya pergi di kamar rumah sakit yang dingin 3 tahun lalu menghimpit dadanya. Tidak apa-apa jika itu pencuri. Tidak masalah jika itu penipu. Asalkan ia bisa merasakan jejak istrinya, ia rela menjual jiwanya kepada iblis sekalipun. Mobil itu menyusuri jalan-jalan sempit yang tergenang air. Hujan lebat mengubah jalanan menjadi seperti sungai kecil. Sebuah truk membunyikan klakson saat melintas di sampingnya, tetapi Pak Baskoro tidak mendengarnya. Matanya hanya terpaku pada angka jarak yang tersisa di layar GPS. 10 km, 5 km,
1 kilometer. Akhirnya, GPS memberitahukan bahwa ia telah tiba di tujuan. Jauh di dalam kegelapan, terlihat sebuah minimarket tua dengan cahaya remang-remang. Jantung Pak Baskoro berdebar kencang serasa mau meledak. Sementara itu, di dalam minimarket, pemilik toko masih menatap Citra dengan curiga saat menyerahkan kaleng susu. "Kamu benar tidak mencuri ini, kan? Awas kalau nanti ada masalah, saya panggil polisi." Mendengar ancaman pemilik toko, Citra memeluk kaleng susu itu erat-erat dan mengangguk. "Iya, Pak. Terima kasih banyak. Permisi." Tepat saat Citra berbalik setelah membungkukkan badan, "CIT, Brak!" Di luar toko terdengar suara rem mendadak yang memekakan telinga, diikuti oleh suara tumpul sesuatu yang menabrak pot bunga besar. Citra dan pemilik toko sama-sama terkejut dan menoleh ke arah pintu. Brak! Pintu geser minimarket terbuka dengan kasar seolah akan hancur. Angin dingin dan air hujan menerobos masuk, membuat beberapa bungkus makanan ringan di rak berjatuhan. Dan di tengah badai itu, berdiri seorang pria tua berambut putih, basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki. Dengan napas terengah-engah dan mata memerah, ia mengamati seisi toko. Penampilannya seperti orang yang baru kembali dari neraka. Itulah Pak Baskoro. Ia menemukan seorang anak kecil berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan jaket kebesaran dengan sesuatu yang didekapnya erat-erat. Seorang gadis kecil berpenampilan kumal. Dan di tangan gadis itu, tergenggam sebuah kartu emas yang berkilauan. Waktu seolah berhenti. Pandangan Pak Baskoro terpaku pada tangan anak itu yang memegang kartu. Lalu perlahan, sangat perlahan, pandangannya naik ke wajah anak itu. "Nak." Bibir Pak Baskoro bergetar, suara serak keluar dari mulutnya. Itu bukan kemarahan seorang konglomerat yang datang untuk menangkap pencuri. Itu adalah jeritan putus asa seorang suami yang mencoba memastikan keajaiban pertemuan kembali setelah 3. Tidak. Puluhan tahun perpisahan, pandangan Pak Baskoro terpaku pada anak itu. Napasnya tercekat. Anak itu mengenakan jaket tebal yang kebesaran dan memeluk sebuah kaleng susu formula dengan erat. Wajahnya kotor dengan mata yang ketakutan, membuatnya tampak menyedihkan. Namun, yang menarik perhatian Pak Baskoro bukanlah wajah anak itu, melainkan sweater krem usang yang terlihat dari sela-sela resleting jaketnya. Pupil mata Pak Baskoro bergetar hebat. Pakaian itu. Tidak salah lagi, itu adalah sweater kasmir kesayangan almarhumah istrinya 3 tahun lalu. Bahkan sulaman bunga kecil di ujung lengan yang dijahit sendiri oleh istrinya pun sama persis. Meskipun warnanya telah pudar dan kotor dimakan waktu, mata seorang suami tidak mungkin tertipu. Mengapa anak asing ini memakai pakaian milik mendiang istrinya? Pak Baskoro mengulurkan tangannya yang gemetar dan melangkah maju. "Nak, pakaianmu itu." Seketika, Citra secara naluriah mundur. Aura yang dipancarkan oleh pria tua di hadapannya begitu mendominasi hingga ia sulit bernapas. Ia merasa seolah sedang berhadapan dengan malaikat maut. Citra mendekap kaleng susu lebih erat dan melihat sekeliling. Ia melihat pintu belakang minimarket yang terbuka. "Maaf, Pak. Saya tidak mencuri." Citra berteriak sebisanya, dan langsung melesat keluar melalui pintu belakang seperti anak panah. "Tunggu. Jangan lari, Nak." Pak Baskoro berteriak panik dan mengejarnya. Tapi, dengan tubuh tuanya yang sudah melewati 70 tahun, mustahil baginya menangkap anak yang lincah itu. Pak Baskoro membuka pintu belakang dan melangkah keluar. Angin kencang dan hujan kembali menerpanya. Di tengah kegelapan yang pekat dan hujan yang deras, anak itu sudah menghilang. Dengan putus asa, pandangan Pak Baskoro jatuh ke tanah. Di atas tanah becek, tercetak jelas jejak sepatu kets kecil. Jejak kaki yang tercetak dalam seolah sengaja diinjak kuat-kuat itu mengarah ke dalam kegelapan. Sambil menancapkan tongkatnya dalam-dalam ke lumpur, Pak Baskoro mulai melangkah. Kakinya yang hanya beralaskan sandal terbenam di lumpur hingga mati rasa, tapi ia tidak punya waktu untuk merasakan dingin. Yang ada di pikirannya hanyalah ia tidak boleh kehilangan jejak kaki itu. "Sayang, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan selama ini?" Pak Baskoro menelan air matanya sambil berjalan menyusuri jalan setapak berlumpur yang berkelok-kelok. Ia terpeleset berkali-kali, tapi setiap kali ia mengertakkan gigi dan bertahan. Jejak kaki itu membawanya ke tempat yang semakin sepi. Ujung kegelapan di mana cahaya lampu jalan pun tak sampai. Sebuah tempat seperti tanah kosong yang ditumbuhi ilalang.
Setelah berjalan cukup lama, di depan mata Pak Baskoro yang terengah-engah, muncul sebuah area kumuh dengan gubuk-gubuk liar. Gubuk-gubuk yang hanya menyisakan kerangka reot itu berdiri terbengkalai dengan menyeramkan. Potongan-potongan seng dan terpal yang robek berkibar-kibar ditiup angin, suaranya terdengar mengerikan seperti rintihan hantu. Tempat itu adalah tanah mati, tanpa sedikit pun kehangatan manusia. Jejak kaki kecil anak itu berhenti tepat di depan salah satu gubuk yang paling pojok dan hampir roboh. Pak Baskoro berhenti. Mungkinkah ada orang yang tinggal di tempat seperti ini? Hatinya terasa sesak menghadapi kenyataan yang sulit dipercaya. Pintu seng yang reot berderit setiap kali angin berhembus, seolah akan copot kapan saja. Dengan tangan gemetar, Pak Baskoro dengan hati-hati menyingkap terpal yang menutupi pintu. Rasa dingin dari terpal basah yang disentuh ujung jarinya menjalar hingga ke jantung. Kriet! Engsel yang berkarat menjerit saat pintu terbuka. Begitu masuk, yang pertama kali menyambutnya adalah bau apek jamur dan hawa dingin yang menusuk. Suhunya sama dinginnya dengan di luar. Pak Baskoro menyalakan senter dari ponselnya untuk menerangi bagian dalam. Dan di sana, ia menyaksikan pemandangan yang memilukan. Citra, anak yang tadi melarikan diri, sedang meringkuk di bawah tumpukan kain bekas yang sudah kempes. Di dekapannya, ada seorang bayi mungil. Citra, sambil gemetaran, dengan terampil menyuapkan susu formula ke mulut adiknya. Minum pelan-pelan, Bayu. Sekarang kita selamat. Anak itu terkejut melihat kemunculan pria tua asing itu, dan langsung melindungi adiknya dengan tatapan waspada. Tapi Pak Baskoro tidak bisa mendekati anak itu. Pandangannya terpaku pada sudut lain ruangan. Di sana, ada sebuah kotak kardus bekas buah yang terbalik, dan di atasnya, tumpukan wadah plastik bekas makanan. Wadah-wadah transparan dengan motif bunga biru. Wadah itu, salah satu tutupnya ada bekas lelehan di sudutnya. Pak Baskoro sangat mengenali benda itu. Itu adalah wadah-wadah yang sama yang digunakan istrinya untuk memasak 3 tahun lalu. Ingatan 3 tahun lalu berkelebat di benaknya. Sayang, sudah malam begini kamu sedang apa? Tanya Pak Baskoro saat itu, terbangun karena suara berisik dari dapur. Istrinya tampak gugup, lalu tersenyum. Oh, ini, teman Mas ada yang sedang sakit, jadi aku buatkan sedikit lauk, mau kirim rendang sama semur. Wadah yang digunakan istrinya untuk membungkus makanan dengan penuh kasih sayang saat itu adalah wadah-wadah ini. Katanya untuk dikirim ke teman. Tapi kenapa wadah-wadah itu ada di gubuk reot ini? Kenapa anak-anak asing ini menggunakannya seperti piring makan? Pandangan Pak Baskoro jatuh ke lantai di samping tumpukan wadah itu. Sebuah sendok usang dan sapu tangan milik istrinya tergeletak di sana. Semuanya menjadi jelas. Istrinya tidak membantu teman. Ia diam-diam memberi makan anak-anak ini. Demi seseorang yang sangat dibenci oleh Pak Baskoro, istrinya telah berbohong hingga akhir hayatnya untuk mengantarkan makanan. Sayang, kenapa? Kaki Pak Baskoro lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai tanah yang dingin. Guncangan yang merobek hatinya jauh lebih sakit daripada rasa dingin yang merambat dari lututnya. Citra, tanpa tahu apa-apa, menatap pria tua yang tiba-tiba terduduk dan memandangi wadah makanan dengan tatapan kosong itu dengan ketakutan. Di luar gubuk, badai masih mengamuk, di dalam, hanya suara bayi yang menyusu dari botol yang mengisi keheningan. Air mata panas menetes dari mata Pak Baskoro, membasahi tanah. Perasaan bingung, sedih, dan rasa bersalah yang tak terlukiskan bergejolak di dalam dirinya seperti badai. Kaki Pak Baskoro lemas seketika. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk berpegangan pada tongkatnya, dan jatuh terduduk di lantai tanah yang dingin. Rasa dingin yang menusuk jantungnya lebih mengerikan daripada hawa dingin yang dirasakannya. Pandangannya terpaku pada sudut gubuk, seolah ditarik oleh magnet. Di sana, tumpukan wadah plastik yang tidak serasi bertengger dengan rapuh di atas kotak kardus berjamur. Pupil mata Pak Baskoro bergetar hebat. Itu pasti milik istriku. Wadah-wadah plastik transparan dengan motif bunga biru, bekas lelehan di sudut tutupnya. 3 tahun lalu, istrinya tidak sengaja meletakkan tutup itu terlalu dekat dengan kompor gas. Dan ia tertawa sambil berkata sayang untuk membuangnya. Napas Pak Baskoro tercekat. Saat itu, istrinya sering memasak di dapur hingga larut malam. Jika ditanya, sayang, belum tidur.
Sedang apa? Istrinya selalu menjawab dengan wajah gugup. Oh, teman dari kampung kurang sehat. Jadi aku buatkan lauk untuk dikirim paket. Cuma masak rendang dan semur. Itu semua bohong. Tidak ada teman. Istrinya diam-diam mengantarkan makanan ke gubuk yang dingin dan kotor ini. Sejak hari di mana Pak Baskoro mengusir menantunya sambil mengancam, jangan pernah muncul di hadapanku lagi, atau kamu akan tahu akibatnya. Istrinya telah menjalani kehidupan ganda di belakangnya. Arga. Erangan seperti binatang buas keluar dari mulut Pak Baskoro. Dengan tangan gemetar, ia meraih sebuah buku catatan usang yang tergeletak di lantai. Sampulnya lembab karena basah, dan di atasnya tertulis sesuatu dengan spidol. Itu tidak salah lagi. Tulisan tangan istrinya. Tulisan tangan di saat-saat terakhirnya, ketika tangan kanannya mulai lumpuh dan tulisannya menjadi tidak beraturan. Pak Baskoro membuka halaman pertama dengan tubuh gemetar seolah tersengat listrik. Di atas kertas yang warnanya telah memudar, tanggal 12 tahun yang lalu menusuknya seperti belati. Hari ini, suamiku mengusir menantuku saat hujan deras. Anak itu sedang hamil tua. Aku terlalu takut untuk mencegahnya. Aku adalah pendosa yang tak terampuni. Jantung Pak Baskoro serasa berhenti berdetak. Ingatannya kembali ke 12 tahun yang lalu, saat ia mencengkeram kerah baju menantunya di rumah duka dan melontarkan kutukan. Istrinya telah hidup dengan rasa bersalah itu seperti di neraka. Tangan Pak Baskoro dengan cepat membalik ke halaman berikutnya. Suara kertas yang dibalik terdengar kasar. Di setiap halaman, suara istrinya yang tertulis dengan tekanan kuat seolah menjadi halusinasi di telinganya. Aku diam-diam membelikannya tas. Cucu perempuanku sangat mirip dengan ayahnya. Andai saja suamiku mau memeluk darah dagingnya ini sekali saja. Cinta yang berbalut air mata di setiap huruf meremukkan hatinya. Setiap kali ia memaki menantunya, di belakangnya, istrinya menangis darah sambil melindungi anak-anak ini. Semakin jauh halaman dibalik, tulisan tangannya semakin pudar dan tidak karuan. Tanggalnya berhenti 3 tahun yang lalu, saat istrinya sekarat karena kanker pankreas stadium akhir. Tubuhku sepertinya sudah tidak kuat lagi. Hari ini, aku mengeluarkan kartu yang kusembunyikan di dalam lemari. Napas Pak Baskoro menjadi berat. Air mata mengaburkan pandangannya, namun kalimat terakhir berhasil ia baca. Di halaman terakhir. Citra. Maafkan nenek. Ini rahasia kita berdua. Jika kamu merasa sangat takut hingga tak tertahankan, jika rasanya akan mati kelaparan, pakailah kartu ini. Kakekmu mungkin terlihat membencimu, tapi hatinya sebenarnya hangat, kartu ini akan melindungimu. Nenek menyayangimu. Kalimat terakhir itu ternoda oleh bekas air mata istrinya. Setelah itu, hanya ada kekosongan selama 3 tahun. Hanya halaman putih yang tersisa, penderitaan dan kelaparan yang dialami anak-anak ini selama 3 tahun, setelah kepergian istrinya seolah tertuang dalam jeritan di atas halaman putih itu. Pak Baskoro mendekap buku catatan itu ke dadanya, tangis yang tak tertahankan lagi meledak. Tangisan yang begitu dalam hingga tak bersuara, rasa sakit yang seolah meruntuhkan hatinya. Jika saja ia tidak mengusir menantunya, jika saja ia tidak keras kepala dan mau mendengarkan istrinya sekali saja, istrinya tidak akan menderita batin dan pergi begitu cepat. Dan darah dagingnya ini tidak akan gemetar kedinginan di tempat seperti tempat sampah selama 3 tahun. Aku sungguh bodoh. Betapa kejinya aku di matanya hingga ia harus merahasiakannya sampai mati. Penyesalan menghantamnya, membuatnya ingin merobek dadanya sendiri. Semua ini adalah dosanya. Ia bukan korban, melainkan pelaku paling kejam yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Pak Baskoro mengangkat matanya yang basah dan menatap anak-anak itu. Di sudut gubuk, di bawah tumpukan kain usang, Citra gemetar ketakutan tanpa mengerti apa-apa. Melihat pria tua itu tiba-tiba menangis, Citra, karena takut disakiti, menyembunyikan adiknya lebih dalam di dekapannya dan mundur. Jangan mendekat. Kami tidak punya uang. Suara Citra yang gemetar menusuk hati Pak Baskoro seperti belati. Pandangan Pak Baskoro berhenti pada tangan Citra. Punggung tangannya merah dan bengkak karena melarutkan susu formula dengan air dingin. Kulitnya pecah-pecah karena kedinginan, dengan darah dan nanah yang mengering menjadi koreng. Tangan itu adalah tangan menantunya yang ia usir 3 tahun lalu, tangan yang merupakan tali kehidupan yang berusaha dilindungi oleh istrinya.
Kini semua kepingan teka-teki itu menyatu. Notifikasi kartu yang berbunyi setelah 3 tahun bukanlah pencurian atau lelucon. Itu adalah wasiat mendidih dari istrinya di alam baka yang memohon, "Tolong, selamatkan anak-anakku." Pak Baskoro menyeka air matanya dengan kasar. Ia sadar. Ini bukan saatnya untuk menangis. Ia harus segera memeluk anak-anak itu dan memohon maaf karena datang terlambat. Pak Baskoro mengumpulkan kekuatan di kakinya yang gemetar, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dengan susah payah bangkit berdiri. "Nak, jangan takut. Kakek tidak akan menyakitimu." Tepat saat Pak Baskoro melangkah maju dengan suara serak, brak, pintu papan reot gubuk itu terbuka dengan suara keras. Engselnya copot, dan badai salju yang mengamuk di luar menerobos masuk seperti air terjun. Kehangatan yang tipis di dalam gubuk langsung lenyap, sebuah lilin berkedip-kedip lalu padam. Kegelapan pekat kembali menyelimuti anak-anak itu. "Tolong!" Citra berteriak, memeluk Bayu dan meringkuk di sudut. Di dalam kegelapan, terdengar suara langkah sepatu bot yang berat. Tap, tap, tap. Sesosok bayangan masuk dengan napas terengah-engah. Itu adalah Pak Mandor, pengawas lahan di area itu. "Hei, dasar tikus-tikus kecil. Sudah kubilang jangan buat suara apapun." Bentakan Mandor itu menggema di gubuk yang sempit. Ia mengarahkan senter yang dipegangnya tepat ke wajah anak-anak. Cahaya yang menyilaukan membuat Citra tidak bisa membuka mata dan memalingkan wajahnya. Saat itu juga, Mandor itu menendang tumpukan kain tipis yang menutupi anak-anak. "Hah? Kamu pikir dengan selimut begini tidak akan dingin? Cepat keluar dari sini." Satu-satunya pelindung anak-anak itu lenyap begitu saja. Citra menutupi Bayu dengan seluruh tubuhnya dan tiarap di lantai. Angin dingin yang menusuk tulang tanpa ampun menerpa punggung kakak beradik yang tak berdaya itu. Citra hanya bisa menggigit bibirnya kuat-kuat. Bertahan dalam diam. Dasar keras kepala. Dikasih tahu baik-baik tidak mau dengar, ya? Mandor itu menendang salah satu sisi gubuk, menimbulkan suara yang mengancam. Debu-debu putih berjatuhan seperti salju di atas kepala anak-anak. Tempat ini bukanlah rumah. Ini hanyalah sebuah reruntuhan yang siap diinjak-injak dan dihancurkan. Di dalam kegelapan, Pak Baskoro yang menyaksikan pemandangan itu mengepalkan tangannya hingga gemetar. Darahnya serasa mendidih, sesuatu yang baru pertama kali ia rasakan selama 70 tahun hidupnya. Jadi, cucu-cucuku hidup di neraka seperti ini selama 3 tahun terakhir? Fakta bahwa mereka harus memohon-mohon pada orang seperti itu untuk bertahan hidup mencabik-cabik hati Pak Baskoro. "Ini tanah saya. Besok pagi ekskavator akan datang. Jadi cepat pergi dari sini." Mandor itu melangkah maju dengan mengancam. Citra yang ketakutan mundur, membuat jaket tebal usang yang melindungi Bayu terlepas. Bayi mungil itu, yang langsung diterpa angin dingin, menangis sejadi-jadinya. "Wah!" Tangisan bayi itu menusuk gendang telinga. Pandangan Mandor itu tertuju pada kaleng susu yang dipegang Citra. Pikirannya licik, untuk membungkam mulut yang berisik itu, ia harus menyingkirkan sumber makanannya terlebih dahulu. "Pak, jangan. Ini makanan Bayu." Citra menangis sambil menyembunyikan kaleng susu di belakang punggungnya. Tapi Mandor itu berteriak, "Sini," dan mengulurkan tangannya untuk merebutnya. Dalam situasi genting itu, tiba-tiba berhenti. Suara yang rendah namun berat membelah udara. Tangan Mandor itu berhenti di udara. Suara itu dalam, seperti auman harimau dari dasar gua. Pak Baskoro perlahan berjalan keluar dari kegelapan dan berdiri di depan anak-anak, melindunginya. Punggungnya tidak lagi bungkuk. Berdiri dengan bantuan tongkatnya, ia tampak seperti gunung besar yang melindungi anak-anak. Kemunculan pria tua yang tak terduga itu membuat Mandor itu terdiam dan berbalik. "Siapa kamu? Keluarga gelandangan ini?" Mandor itu tertawa mengejek. Siapapun yang melihat penampilan Pak Baskoro yang kumal tidak akan menganggapnya serius. Namun, Pak Baskoro balas menatap Mandor itu tanpa berkedip. Tatapannya dingin dan mematikan. "Keluarga, katamu?" "Benar. Aku kakek dari anak-anak ini." Mendengar jawaban Pak Baskoro, Citra menatap punggung pria tua itu dengan mata terkejut. "Kakek?" Citra baru pertama kali mendengar keberadaan seorang kakek yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Mandor itu menatap Pak Baskoro dari atas ke bawah dengan ekspresi tak percaya.
Ia mungkin berpikir bahwa jumlah gelandangan yang tinggal di gubuk ini bertambah 1. Hah, lucu sekali kalian. Orang tua ini sudah pikun, ya? Cari mati kamu? Mandor itu mendekat sambil mengacungkan sebatang kayu. Udara menjadi tegang. Pertarungan mental antara penguasa tertinggi sebuah konglomerat dan preman kampung dimulai di dalam gubuk reot itu. Kakek, jangan bercanda. Mandor itu tertawa sinis sambil menusuk-nusuk dada Pak Baskoro dengan ujung kayunya. Beraninya ia menyentuh tubuh seorang Kang Taiwun, alias Baskoro Wijoyo, dengan tongkat kotor. Namun, Pak Baskoro tidak bergeming sedikit pun, hanya menatap lawannya dengan tatapan dingin. Seperti tatapan seekor harimau pada anjing yang menggonggong. Hei, orang tua. Kalau tidak mau mati di sini, lebih baik menyingkir selagi saya bicara baik-baik. Gelandangan ini menempati tanah saya secara ilegal. Bentak mandor itu sambil mendekat dengan mengancam. Pak Baskoro mengeluarkan ponsel pintarnya yang asli dari sakunya. Bukan ponsel lipat model lama. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang keriput di dalam kegelapan. Ia menekan tombol panggil cepat nomor 1. Tut! Sebelum nada sambung berbunyi 2 kali, telepon itu diangkat. Itu adalah Pak Hartono, Direktur Sekretariat yang telah menjadi bayangan Pak Baskoro selama puluhan tahun. Ya, Pak, lokasi Bapak sudah terlacak. Kami akan tiba dalam 5 menit. Suara panik Pak Hartono terdengar. Pak Baskoro menatap lurus ke mata mandor itu dan memberikan perintah bisnisnya kata demi kata. Pak Hartono, segera kumpulkan tim hukum. Baik, Pak, dan hubungi pemilik tanah kompleks ini. Berapapun harganya, segera beli atas nama saya. Jangan sisakan 1 jengkal pun. Beli semuanya. Perintah Pak Baskoro menggema di gubuk yang sempit. Suaranya mengandung kekuatan absolut yang tidak bisa ditentang. Mandor yang mendengarnya dari samping ternganga. Ia berpikir ini adalah omong kosong, tapi sikap pria tua itu begitu berwibawa hingga ia tidak bisa menertawakannya. Rasa takut yang aneh menjalari dirinya. Apa? Kamu telepon siapa? Suara mandor itu sedikit bergetar. Pak Baskoro menutup telepon dan perlahan mengarahkan ujung tongkatnya ke arah mandor yang membeku. Sikapnya tegas dan hikmat, seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan hukuman mati. Tadi kamu bilang ini tanahmu? Pak Baskoro melangkah maju. Mandor itu, terintimidasi oleh auranya yang luar biasa, tanpa sadar mundur, mulai sekarang, ini adalah tanah saya. Dan kamu, adalah seorang kriminal yang masuk tanpa izin ke rumah orang lain. Gledek. Tepat pada saat itu, suara guntur menggelegar di luar, mengguncang gubuk. Di bawah cahaya kilat yang menyambar, wajah marah Pak Baskoro tampak menakutkan seperti raksasa. Barulah mandor itu menyadari situasinya. Pria tua di hadapannya bukanlah gelandangan biasa. Ia adalah Baskoro Wijoyo, konglomerat yang menguasai Indonesia, yang hanya pernah ia lihat di berita. Pak Baskoro. Kaki mandor itu mulai gemetar. Tongkat kayu yang dipegangnya jatuh ke tanah. Wibawanya yang tadi digunakan untuk mengusir anak-anak lenyap tak berbekas, ia hanya bisa gemetar dengan wajah pucat. Akan kuajarkan padamu betapa beratnya harga yang harus dibayar karena telah menyentuh darah dagingku. Peringatan dingin Pak Baskoro menusuknya seperti belati. Mandor itu menjerit hi, dan jatuh terduduk. Ia merangkak mundur seperti akan kencing di celana. Saat itu, dari luar gubuk, puluhan lampu mobil menembus kegelapan, sekretaris dan para pengawal telah tiba. Pak, pria-pria tegap berjas hitam mendobrak pintu gubuk dan mengepung mandor itu. Situasi telah berakhir sepenuhnya. Waktu kekerasan yang seperti mimpi buruk telah berlalu, kini yang tersisa hanyalah waktu penghakiman. Pak Baskoro bahkan tidak melirik mandor yang terkapar di lantai dan berbalik. Pandangannya hanya tertuju pada anak-anak yang gemetar di sudut. Nak, Pak Baskoro meletakkan tongkatnya dan menekuk lututnya yang gemetar agar sejajar dengan mata anak-anak. Wajahnya yang tadi seperti harimau telah hilang. Yang tersisa hanyalah wajah seorang kakek dengan mata berkaca-kaca. Citra masih belum melepaskan kewaspadaannya dan memeluk Bayu erat-erat. Tidak apa-apa. Sekarang semuanya baik-baik saja. Pak Baskoro dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan kecil Citra yang kotor. Kehangatan itu membuat air mata yang ditahan Citra tumpah seketika. Setelah Pak Baskoro menutup telepon, ketegangan masih menyelimuti gubuk reot itu. Mandor itu, setelah tertegun sejenak,
menolak untuk menerima kenyataan dan kembali menunjukkan taringnya. Mustahil seorang Baskoro Wijoyo berada di tempat kumuh seperti ini dengan penampilan gelandangan. Ia mengambil kembali tongkat kayu yang jatuh dan tersenyum sinis. Akting yang bagus. Sewa aktor kelas teri dari mana? Cemoohan mandor itu memecah keheningan. Tapi Pak Baskoro bahkan tidak meliriknya. Pandangannya hanya tertuju pada tumpukan kain kotor di lantai. Itu adalah selimut pink yang 3 tahun lalu dijahit sendiri oleh istrinya dan dikirimkan kepada menantunya. Sekarang isinya sudah kempes dan warnanya kotor, tapi itu adalah satu-satunya pelindung anak-anak. Pak Baskoro membungkuk dan mengambil selimut itu. Gerakannya saat menepuk-nepuk debu dari selimut itu sangat hati-hati. Kemarilah. Pak Baskoro dengan hangat menyelimuti bahu Citra dan Bayu yang gemetar. Sentuhannya tegas, seolah ingin melindungi anak-anak itu dari semua dinginnya dunia. Sikap Pak Baskoro yang mengabaikannya membuat wajah mandor itu memerah. Orang tua sialan ini benar-benar gila, ya? Kamu anggap omonganku ini angin lalu? Mandor yang kehilangan akal sehatnya itu mengumpat kasar dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram bahu Pak Baskoro. Duk! Suara berat menggema di lantai gubuk. Itu adalah suara tongkat kayu eboni yang dipegang Pak Baskoro yang dihantamkan ke lantai. Hanya dengan satu hantaman tongkat, terasa ada aura kekuatan yang luar biasa, seolah sebuah benteng besar tiba-tiba muncul. Tangan mandor itu berhenti di udara. Pak Baskoro perlahan menoleh dan menatap mandor itu. Tatapannya dingin, penuh penghinaan dan otoritas absolut yang melampaui kemarahan. Jangan melewati batas, suara rendahnya menembus gendang telinga mandor itu. Tempat ini masih menyimpan napas istriku. Tempat ini bukan untuk diinjak-injak oleh kakimu yang kotor. Terintimidasi oleh aura Pak Baskoro, mandor itu tanpa sadar mundur. Pria tua di hadapannya yang tadinya terlihat seperti harimau yang sakit, kini tampak seperti barisan pegunungan yang menjulang tinggi, menekannya. Keringat dingin mengalir di punggung mandor itu. Tiba-tiba, wush, wush. Suara gemuruh yang seolah merobek langit malam terdengar dari luar. Bukan suara mesin mobil biasa, itu adalah suara baling-baling raksasa yang membelah udara. Suara helikopter, pada saat yang sama, terdengar suara decitan puluhan mobil yang mengerem mendadak. Cahaya sorot dari berbagai arah menembus atap terpal gubuk yang robek, menerangi bagian dalamnya yang gelap gulita menjadi seterang siang hari. Mandor itu menyipitkan matanya karena silau dan kebingungan. Apa-apaan ini? Brak! Pintu terbuka paksa dan pria-pria tegap berjas hitam masuk seperti air bah. Di dada mereka, lencana emas Wijoyo Group berkilauan. Mereka dengan cepat menyingkirkan mandor itu dan berbaris rapi di sekitar Pak Baskoro. Gerakan mereka lebih teratur daripada militer. Dari belakang, seorang pria parubaya berkacamata masuk dengan terengah-engah dan berhenti di depan Pak Baskoro. Itu adalah Pak Hartono, Direktur Sekretariat. Ia membungkuk dalam-dalam hingga 90 derajat, seolah akan berlutut di lantai tanah. Pak, maaf kami datang terlambat, kami sungguh bersalah. Suara laporan Pak Hartono yang lantang menggema di ruangan sempit itu. Seketika, wajah mandor itu pucat pasi. Kakinya lemas dan ia jatuh terduduk. Wajah yang hanya ia lihat di berita TV. Orang yang ia ejek sebagai gelandangan tua dan hendak ia cengkeram kerahnya. Ternyata benar-benar Baskoro Wijoyo. Tidak mungkin. Bibir mandor itu bergetar. Rasa takut bahwa hidupnya akan berakhir menghantamnya seperti tsunami. Pak Baskoro memberi isyarat singkat kepada sekretarisnya yang menunduk. Tanpa melirik sedikit pun ke arah mandor yang gemetar, ia mulai memberikan perintah dengan dingin. Pak Baskoro membuka mulutnya dengan suara, tanpa emosi kepada Direktur Sekretariat yang menunduk. Pak Hartono, segera beli seluruh lahan ini. Direktur Sekretariat itu langsung menjawab tanpa membantah. Baik Pak, melalui tim hukum, kami akan menyelesaikan proses peralihan nama besok pagi. Mata mandor yang mendengarnya melotot seolah akan keluar. Membeli tanah yang bahkan tidak bisa ia beli seumur hidupnya hanya dalam semalam. Saat itulah ia merasakan dengan pedih kekuatan nyata dari seorang konglomerat Indonesia. Pak Baskoro menunjuk mandor yang terduduk di lantai dengan ujung tongkatnya, dan orang itu, pasal masuk tanpa izin, pengancaman, kekerasan pada anak, perusakan properti, laporkan ke polisi dengan semua pasal yang bisa diterapkan. Tidak ada negosiasi.
Begitu perintah dingin Pak Baskoro turun, para pengawal langsung memegang kedua lengan mandor itu. Barulah mandor itu sadar dan mulai membenturkan kepalanya ke lantai sambil memohon. "Pak, saya hilaf. Saya tidak tahu. Mohon ampuni saya sekali ini saja. Saya juga punya anak istri. Tolong, Pak, selamatkan saya." Suara permohonan yang memilukan itu menggema di gubuk. Wibawanya yang tadi digunakan untuk merebut selimut anak-anak dan mengusir mereka telah lenyap, ia hanya bisa meraung seperti binatang. Alis Pak Baskoro berkerut. Ia merasa tidak ada gunanya menanggapi mandor itu dan memalingkan wajahnya. Ia mendekati Citra dan Bayu yang gemetar di lantai. Ia hanya khawatir anak-anak itu akan semakin takut mendengar teriakan keras. Pak Baskoro menutup telinga Citra dan Bayu dengan lembut menggunakan kedua tangannya yang hangat dan kasar, bawa dia keluar. "Nanti anak-anak bangun." Satu kalimat singkat dan padat. Situasi berakhir. Para pengawal menyeret mandor itu keluar seperti karung. "Jangan, Pak. Sekali ini saja." Jeritan putus asanya terkubur oleh suara helikopter dan lenyap dalam sekejap. Setelah keributan itu berlalu, keheningan kembali menyelimuti gubuk reot itu. Direktur sekretariat dengan sigap menyuruh bawahannya mundur dan menunggu di luar. Kini, di dalam ruang kumuh ini, hanya tersisa anggota keluarga yang baru bertemu setelah 3 tahun. Citra dengan hati-hati menatap tangan pria tua yang menutupi telinganya. Tangan yang kasar dan keriput, tapi kehangatan yang terpancar dari tangan itu jauh lebih hangat daripada tungku api. Pak Baskoro perlahan melepaskan tangannya dari telinga anak-anak dan berlutut untuk menyejajarkan matanya dengan mereka. Dan ia memanggil nama yang selama 3 tahun terkubur di dalam hatinya, nama yang tidak pernah bisa ia ucapkan. "Citra." Kakek datang terlambat. Satu kalimat itu membuat mata Citra berkaca-kaca dan butiran air mata besar jatuh. Ketegangannya mereda, kesedihan yang selama ini ia tahan meledak. Pak Baskoro tanpa kata membuka kedua lengannya dan memeluk anak-anak yang rapuh itu. Di atas selimut usang yang beraroma seperti istrinya, air mata penyesalan yang panas mengalir. Di luar gubuk yang tadinya diterpa badai kini menjadi tenang. Pak Baskoro memegang tangan kecil Citra dengan satu tangan, dan menggendong Bayu yang tertidur pulas dengan tangan lainnya. Sekretarisnya bergegas mendekat untuk mengambil alih bayi itu, tapi Pak Baskoro menggelengkan kepalanya. "Cucuku, biar aku yang gendong." Dengan tekad yang kuat itu, sekretarisnya hanya bisa membukakan pintu belakang mobil. Citra ragu-ragu saat melihat sedan hitam besar di hadapannya. Mobil berkilauan yang baru pertama kali ia lihat seumur hidupnya. Sepatunya penuh lumpur, dan pakaiannya berbau apek. Citra tidak berani masuk ke mobil dan mundur sambil terisak. "Kakek, badanku kotor sekali. Nanti mobilnya kotor." Kakek marah. Kalimat itu sekali lagi meremukkan hati Pak Baskoro. Betapa seringnya ia dimarahi hingga ia takut bahkan untuk sekadar masuk ke dalam mobil yang hangat. Pak Baskoro menatap mata Citra dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, Nak. Mobil bisa dibersihkan. Tapi kamu adalah cucuku yang paling berharga, cepat masuk." Di luar dingin. Atas desakan kakeknya, Citra dengan ragu-ragu duduk di atas jok kulit yang empuk. Begitu pintu ditutup, semua suara dari luar teredam sempurna. Keheningan yang nyaman, seolah masuk ke dunia lain. Kehangatan dari pemanas jok yang naik dari bawahnya langsung melelehkan tubuh Citra yang beku. "Jalan. Kita pulang." Atas perintah singkat Pak Baskoro, mobil mulai bergerak mulus. Kompleks gubuk kumuh menjauh di luar jendela. Citra tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tempat yang seperti neraka itu sampai hilang dari pandangan. Apa ini benar-benar sudah berakhir? Besok pagi, apakah mandor itu tidak akan datang menendang pintu lagi? Di atas tangan Citra yang cemas, tangan besar Pak Baskoro menepuknya. "Jangan khawatir. Kamu tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Mulai sekarang, kakek yang akan melindungi kalian." Mendengar janji kakeknya, barulah Citra bisa bernapas lega. Angin hangat dari AC mobil menerpa wajahnya, membuat kelopak matanya yang berat terasa semakin berat. Tapi Citra berusaha untuk tidak tidur dengan mencubit pahanya. Ia takut jika ini semua hanya mimpi, dan saat ia bangun, ia akan kembali ke gubuk yang dingin. Setelah 1 jam perjalanan, mobil akhirnya menaiki jalanan menanjak di Menteng, Jakarta.
Sebuah kawasan elit dengan tembok-tembok tinggi. Mobil berhenti di depan gerbang yang paling megah. Gerbang besi yang kokoh terbuka secara otomatis, menampakkan taman yang terang benderang dengan lampu hias. Mata Citra terbelalak, seperti istana. Sebuah rumah megah yang hanya pernah ia lihat di buku dongeng terbentang di hadapannya. Di depan pintu utama, seorang asisten rumah tangga senior dan para staf sudah berbaris. "Selamat datang, Pak." Sapaan serentak para staf membuat Citra terkejut dan memegang erat ujung mantel kakeknya. Pak Baskoro, sambil menggendong Bayu, menuntun Citra masuk ke dalam. "Selamat datang, Pak." "Ya ampun, anak-anak ini." Seorang asisten rumah tangga berambut putih, yang dipanggil Bilastri, tidak bisa menutup mulutnya melihat bayi dalam gendongan Pak Baskoro dan Citra yang berpenampilan kumal. Sudah lebih dari 3 tahun rumah ini sepi. Dan kini ada anak-anak. Terlebih lagi, melihat Pak Baskoro sendiri yang menggendong anak adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan. "Bilastri, siapkan air mandi. Dan siapkan juga makanan yang sangat hangat dan lezat. Sop buntut dan rendang, yang empuk ya." Atas perintah Pak Baskoro, Bilastri menyeka matanya yang memerah dan mengangguk. "Baik, Bapak. Akan segera saya siapkan. Mari masuk, Non." "Non." Panggilan yang baru pertama kali didengarnya membuat wajah Citra memerah. Melewati pintu utama dan masuk ke ruang keluarga, karpet wall yang tebal menyambut telapak kakinya. Di perapian, kayu bakar berderak-derak, memancarkan kehangatan. Bagi Citra, yang selama 3 tahun tidur di lantai dingin dengan napas yang mengepul, tempat ini adalah surga. Pak Baskoro meletakkan Bayu di atas sofa empuk dan menoleh ke arah Citra. Citra masih berdiri di tengah ruang keluarga, menatap lampu gantung kristal seolah tidak percaya. Ia diam tak bergerak, takut pakaiannya yang kotor akan mengotori rumah yang bersih. Pak Baskoro mendekat, berlutut dan menurunkan resleting jaket tebal Citra. "Sekarang lepaskan jaket berat ini. Di sini tidak dingin." Mendengar kata-kata kakeknya, Citra dengan hati-hati melepas jaketnya. Sweater usang di baliknya, pakaian kesayangan almarhumah istrinya, terlihat. Sudut mata Pak Baskoro kembali basah. "Nah, sekarang kita mandi, ya?" Dengan berendam air hangat, semua kenangan buruk akan ikut hanyut. Bilastri datang membawa handuk dan memegang tangan Citra. Citra menatap kakeknya sekali, lalu mengikuti Bilastri ke kamar mandi. Tersisa sendirian di ruang keluarga, Pak Baskoro dengan hati-hati mengelus pipi Bayu yang tertidur pulas di sofa. Hangat sekali. Barulah kini rumah ini terasa seperti rumah yang ditinggali manusia. Pintu kamar mandi terbuka, uap putih mengepul seperti awan. Bilastri telah mengisi bak mandi dengan air hangat yang diberi sabun beraroma mawar. Citra dengan ragu-ragu melepas pakaiannya dan berdiri di depan cermin. Bayangan dirinya di cermin begitu kurus. Tulang rusuknya terlihat jelas. Di sana-sini ada bekas luka memar dan goresan. Citra, karena malu, segera menyembunyikan tubuhnya di dalam air. Saat air hangat mencapai bahunya, Citra tanpa sadar mendesah panjang. Ah, hangatnya. Rasa lelah yang seolah melelehkan tulangnya. Bilastri dengan lembut menggosok punggung Citra dengan spons. Di antara buih sabun, kotoran kelabu luruh. Itu bukan hanya kotoran tubuh, itu adalah kesedihan dan penderitaan yang ia tahan selama 3 tahun di gubuk reyot yang ikut hanyut. Setelah mandi, Citra keluar dari kamar mandi. Mengenakan pakaian rumah yang bersih dan rambut yang sudah dikeringkan, wajah Citra tampak cerah dan bersih, membuatnya pangling. Mata Pak Baskoro yang menunggunya di sofa ruang keluarga terbelalak. Ia melihat sekilas wajah almarhumah istrinya, dan juga menantunya. Darah memang tidak bisa bohong. Anak ini cantik, sangat mirip dengan ayahnya. "Kakek, saya sudah selesai mandi." Citra tersenyum malu-malu dan membungkukkan badan. Pak Baskoro tersenyum puas dan bangkit dari duduknya. "Iya, cantik sekali. Sekarang kita makan, yuk, lapar kan?" Mengikuti arahan kakeknya, mereka masuk ke ruang makan. Di atas meja, hidangan mewah tersaji seolah akan meruntuhkan meja. Nasi putih yang mengepul dan rendang yang berkilauan. Sop buntut dengan daging yang melimpah dan ikan goreng yang renyah. Aroma lezat menusuk hidung Citra, membuat perutnya berbunyi keroncongan. Bayu sudah tertidur pulas di gendongan pengasuh bayi setelah minum susu formula premium. "Ayo duduk." Pak Baskoro memberikan sendok.
Citra ragu sejenak lalu menyendok kuah sop. Kuah hangat yang mengalir di tenggorokannya menghangatkan perutnya yang kosong. Mata Citra terbelalak. Seumur hidupnya, baru kali ini ia makan makanan selezat ini. Sejak saat itu, Citra lupa sopan santun dan makan dengan lahap. Ia mengambil daging rendang dengan tangan, menyiram nasi dengan kuah sop, dan memasukkannya penuh-penuh ke dalam mulut. Ia begitu lapar hingga seolah menelan tanpa mengunyah. Pak Baskoro diam-diam memperhatikan pemandangan itu dan mendorong segelas air ke dekatnya. Makan pelan-pelan, nak. Tidak ada yang akan merebutnya. Nanti tersedak. Kunyah baik-baik. Suara Pak Baskoro sedikit bergetar. Melihatnya makan dengan lahap membuatnya senang, tapi di sisi lain hatinya terasa perih. Jika saja aku menemukannya lebih cepat. Jika saja aku tidak mengusir menantuku saat anakku meninggal. Anak ini tidak akan kelaparan dan mengais tempat sampah selama 3 tahun. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak, membuatnya bahkan tidak bisa mengangkat sendoknya. Kakek tidak makan? Ini enak sekali, loh. Citra, dengan butiran nasi di sudut bibirnya, meletakkan sepotong daging ke atas piring kakeknya. Hatinya yang rela memberikan daging kesukaannya. Pak Baskoro menahan air mata yang hendak tumpah, dan memaksakan senyum. Iya, terima kasih. Kakek sudah kenyang hanya dengan melihatmu makan. Pak Baskoro mengambil daging di piringnya, dan memasukkannya ke mulut. Rasa bumbu yang gurih bercampur dengan rasa asin air mata. Menjelang akhir makan, gerakan Citra semakin melambat, lalu ia mulai mengantuk, perut kenyang dan tubuh yang hangat membuatnya tidak bisa menahan kantuk. Pak Baskoro mengangkat Citra yang tertidur di kursi. Tubuhnya ringan seperti bulu. Ia membawanya naik ke kamar tidur di lantai 2 dan membaringkannya di atas selimut bulu angsa terbaik. Dalam tidurnya, Citra memegang erat selimut dan bergumam. Nenek, aku tidak kedinginan lagi. Kakek memberiku makan. Mendengar igauan Citra, Pak Baskoro menutup mulutnya dan menahan isak tangisnya. Ia mengelus rambut anak yang tertidur itu dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Aku akan mempertaruhkan sisa hidupku untuk melindungi kalian. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan air mata jatuh dari mata kalian. Pak Baskoro mematikan lampu kamar dan diam-diam menutup pintu. Dari jendela di ujung koridor, terlihat langit malam menteng. Badai yang kemarin terasa seperti neraka telah reda, dan bulan purnama bersinar terang. Badai telah berlalu. Mulai sekarang, rumah ini hanya akan disinari oleh cahaya matahari yang hangat, cahaya matahari pagi yang menyelinap melalui jendela menggelitik kelopak mata Citra. Ia terkejut dan membuka matanya. Rasa takut karena kebiasaan, takut terlambat bekerja di pabrik. Tapi yang terbentang di hadapannya bukanlah langit-langit gubuk yang berjamur, melainkan lampu gantung kristal putih yang menyilaukan. Yang menyelimuti tubuhnya bukanlah kain kasar, melainkan selimut bulu angsa yang lembut seperti awan. Barulah Citra sadar bahwa kejadian semalam bukanlah mimpi. Ia turun dari tempat tidur yang empuk dan dengan hati-hati keluar dari kamar. Dari ruang keluarga di lantai 1, tercium aroma roti panggang yang gurih dan kopi yang harum. Pak Baskoro sudah duduk di sofa sambil membaca koran. Penampilannya rapi, tapi ekspresinya jauh lebih lembut dari kemarin. Sudah bangun? Tidur nyenyak? Pak Baskoro melipat korannya dan bertanya dengan ramah. Citra tersenyum malu-malu dan mengangguk. Iya. Kakek. Bayu juga masih tidur? Saat itu, pintu utama terbuka dan Pak Hartono masuk. Di tangannya ada sebuah tas kerja hitam tebal. Ekspresi Pak Hartono tampak jauh lebih berat dan sedih dari biasanya. Ia membungkuk kepada Pak Baskoro, lalu ragu sejenak karena melihat Citra. Pak, hasil penyelidikan yang Bapak perintahkan sudah keluar. Agak sulit untuk saya sampaikan di depan anak-anak. Pak Baskoro secara naluriah tahu bahwa itu adalah berita buruk. Ia memanggil Bilastri untuk membawa Citra ke ruang makan. Setelah Citra pergi, keheningan yang berat menyelimuti ruang keluarga. Katakan, bagaimana dengan menantuku, ibunya Ratna? Atas pertanyaan Pak Baskoro, Pak Hartono menelan ludah dan mengeluarkan sebuah amplop dokumen. Lalu dengan suara bergetar ia mulai melapor. Maaf, Pak. Seharusnya kami menemukannya lebih cepat. Menantu Bapak, Ibu Ratna, telah meninggal dunia tepat 3 bulan yang lalu. Beliau meninggal mendadak karena tubuhnya tidak kuat lagi. Tangan Pak Baskoro gemetar,
membuat cangkir tehnya berbunyi gemerincing. Meskipun sudah ia duga, mendengarnya langsung membuat hatinya hancur. Meninggal karena kelelahan? Betapa kerasnya anak itu bekerja, laporan Pak Hartono berlanjut. Setelah diusir dari rumah Bapak, beliau melakukan pekerjaan apa saja, mulai dari mencuci piring di restoran hingga menjadi buruh jahit di pabrik. 3 tahun lalu, saat bantuan diam-diam dari almarhumah ibu berhenti, beliau bekerja siang dan malam hingga akhirnya tubuhnya tidak kuat lagi. Yang tersisa hanyalah jejak usahanya untuk memastikan anak-anaknya tetap bisa makan. Arga. Pak Baskoro mencengkeram dadanya dan mengerang. Jika saja ia tidak mengusir menantunya. Tidak. Jika saja 3 tahun lalu saat istrinya meninggal, ia menaruh sedikit saja perhatian. Tragedi ini tidak akan terjadi. Ia menundukkan kepalanya, lama tak bisa berkata-kata. Lalu, pemakamannya? Apa pemakamannya dilakukan dengan layak? Atas pertanyaan Pak Baskoro, Pak Hartono menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia menghela napas, seolah sulit untuk mengatakannya. Karena tidak ada keluarga dan biaya, prosesnya dilakukan secara diam-diam tanpa perlindungan keluarga. Bahkan tidak ada guci abu. Jenazahnya sementara disimpan di rumah duka umum sebagai jenazah tanpa identitas. Perlu ada tindakan karena tidak ada lagi yang mengurusnya. Brak! Pak Baskoro memukul meja. Gelas di atas meja jatuh dan pecah berkeping-keping. Menantuku, ibu dari cucu-cucuku. Dianggap jenazah tanpa identitas, menantu dari keluarga konglomerat terkaya di Indonesia terbaring di rumah duka umum yang dingin karena tidak ada tempat? Ini tidak masuk akal. Ini tidak boleh terjadi. Air mata panas menetes dari mata Pak Baskoro, membasahi dokumen. Ia mengelus foto menantunya sambil menangis tersedu-sedu. Nak, maafkan aku. Jangan maafkan ayah mertuamu yang tidak berguna ini, aku yang telah membunuhmu, akulah pendosanya. Ruang keluarga itu seketika menjadi lautan air mata. Pak Hartono pun memerah matanya dan tidak berani mengangkat kepala. Setelah lama menangis, Pak Baskoro tiba-tiba mengangkat matanya yang basah, tatapannya kembali menyala tajam. Ini bukan saatnya untuk terus bersedih. Ia harus melakukan hal terakhir yang bisa ia lakukan untuk almarhumah menantunya. Pak Hartono, segera siapkan mobil. Kita akan menjemput menantuku. Dan panggil pengacara, siapkan dokumen untuk mengurus akta keluarga. Pak Baskoro melompat berdiri. Urat-urat di tangannya yang memegang tongkat menonjol. Hari ini akan menjadi hari terpenting dalam hidup Pak Baskoro. Hari untuk menyambung kembali ikatan yang putus selama 3 tahun, dan mengembalikan keluarga yang terbuang ke dalam lindungannya secara sempurna. Citra, yang sedang makan roti di ruang makan, terkejut mendengar suara pecahan dan mengintip ke ruang keluarga. Kakeknya sedang menangis. Tapi air mata itu berbeda dari kemarin, bukan kesedihan, melainkan air mata yang penuh tekad. Entah kenapa, hati Citra terasa hangat. Puluhan sedan hitam memasuki area parkir sebuah rumah duka umum yang sempit di pinggiran kota. Tempat yang terpencil dan suram yang biasanya tidak akan pernah ia datangi. Pak Baskoro turun dari mobil, sambil berpegangan pada tongkatnya. Citra yang turun mengikutinya, memegang ujung pakaian kakeknya dengan tatapan cemas. Pak Baskoro tanpa kata memegang erat tangan Citra dan masuk ke dalam gedung. Mereka diantar ke ruang penitipan sementara yang paling pojok. Sebuah lemari besi dingin yang tidak tersentuh sinar matahari. Di laci paling bawah, tergeletak sebuah peti putih berdebu. Bahkan tidak ada papan nama. Hanya ada nomor registrasi jenazah tak dikenal yang dingin, 3084. Kaki Pak Baskoro goyah. Menantunya. Menantu seorang Baskoro Wijoyo disebut hanya dengan nomor, tanpa nama. Kemarahan yang membara dan kesedihan yang tak tertahankan melandanya bersamaan. Dengan tangan gemetar, Pak Baskoro mengeluarkan peti itu dan memeluknya. Rasa dingin dari peti itu serasa menusuk jantungnya. Nak, ayah mertuamu datang. Maafkan aku datang terlambat. Air mata Pak Baskoro menetes di atas peti. Citra yang berdiri di sampingnya, mengenali peti ibunya dan menangis. Ibu, ibu. Tangisan pilu anak itu memenuhi koridor rumah duka. Pak Baskoro mengeluarkan sapu tangan dan membersihkan debu di peti. Lalu dengan kain sutra terbaik yang disiapkan oleh sekretarisnya, ia membungkus peti itu dengan hati-hati. Ayo kita pergi. Tempat yang dingin dan gelap ini sudah berakhir.
kita pergi ke pemakaman keluarga kita yang cerah. Pergilah ke tempat suamimu berada dan beristirahatlah dengan tenang. Pak Baskoro menolak bantuan sekretarisnya dan memeluk peti itu sendiri. Punggungnya terlihat lebih kecil dari biasanya, tapi di saat yang sama, terlihat lebih tegar dari sebelumnya. Citra memegang tangan kakeknya dan mengikuti dari belakang. Beberapa hari kemudian, di ruang kerja rumah Pak Baskoro, tim hukum dan para pengacara berkumpul. Di atas meja, tumpukan dokumen yang tintanya belum kering menumpuk. Pak Baskoro menekan stempelnya di dokumen terakhir. Dengan ini, semuanya sudah selesai. Benar, Pak. Mulai hari ini, Citra Wijoyo dan Bayu Wijoyo secara resmi telah terdaftar sebagai keturunan langsung Bapak. Proses pemulihan nama baik Ibu Ratna Wijoyo juga telah selesai, dan beliau telah dicatat sebagai anggota resmi keluarga. Mendengar laporan pengacara, Pak Baskoro menghela napas panjang. Kolom kosong di kartu keluarganya yang telah kosong selama lebih dari 3 tahun akhirnya terisi. Kini, Citra dan Bayu adalah ahli waris sah dari Wijoyo Group yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Mereka telah menjadi keluarga Baskoro Wijoyo secara hukum dan sosial. Pak Baskoro mendekati jendela dan menatap ke taman. Di taman, Citra sedang mendorong kereta bayi Bayu. Suara tawa anak-anak terdengar hingga ke ruang kerja. Setelah suara tawa istrinya hilang 3 tahun lalu, baru kali ini rumah ini kembali hidup. Sayang, apa kamu lihat? Anak-anak yang kamu lindungi, akan kulindungi dengan nyawaku. Jadi, beristirahatlah dengan tenang di sana bersama menantu kita. Senyum tipis terukir di bibir Pak Baskoro. Ikatan yang putus selama 3 tahun telah tersambung kembali. Kini yang tersisa hanyalah menjadi benteng yang kokoh agar anak-anak ini bisa tumbuh tanpa kekurangan. Pak Baskoro memegang tongkatnya lebih erat dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan keluargaku kesepian. Pagi di rumah Menteng telah tiba. Ruang makan yang luas tidak seperti biasanya, dipenuhi aroma masakan rumahan. Biasanya meja akan diisi dengan hidangan sarapan barat atau hidangan tradisional mewah, tapi pemandangan meja makan hari ini sedikit berbeda. Sayur asem yang masih mendidih di dalam panci tanah liat, telur dadar yang digulung rapi, dan tempe goreng, tidak mewah. Tapi sederhana dan penuh kehangatan. Pak Baskoro duduk di ujung meja, menatap sayur asem itu lekat-lekat. Di sampingnya, buku catatan usang yang ia ambil dari gubuk reo terbuka. Di dalamnya, tertulis resep peninggalan almarhumah istrinya. Cucu perempuanku paling suka sayur asem dengan sambal terasi. Jangan terlalu pedas. Mengikuti tulisan istrinya, Pak Baskoro sejak subuh telah berpesan kepada koki rumah untuk memasak sayur asem itu. Selamat pagi, kakek. Dari lantai 2, Citra turun. Dalam beberapa hari, pipinya sedikit lebih berisi dan wajahnya lebih cerah. Tapi ia masih merasa canggung dengan rumah besar dan meja makan yang penuh ini, dan duduk di kursinya dengan ragu. Pak Baskoro melepas kacamatanya dan menyambutnya dengan senyum ramah. Iya, tidur nyenyak. Ayo duduk, pasti lapar. Bilastri meletakkan nasi putih hangat di depan Citra. Di samping mangkuk nasi yang mengepul, diletakkan semangkuk sayur asem. Citra mengangkat sendok dan sejenak mengendus aromanya. Aroma yang sangat familiar dan dirindukan menusuk hidungnya. Citra dengan hati-hati menyendok kuah dan membawanya ke mulut. Slurp. Saat kuah panas itu mengalir di tenggorokannya, mata Citra membulat, tangannya yang memegang sendok berhenti di udara. Pandangannya bolak-balik antara kakeknya dan mangkuk sayur asem, lalu matanya mulai memerah. Kakek, ini, bagaimana rasanya? Nenek. Rasanya sama persis seperti buatan nenek. Benar-benar sama. Suara Citra bergetar karena menahan tangis. Selama 3 tahun setelah neneknya meninggal, ia hanya makan mie instan dan nasi dingin. Rasa yang paling ia rindukan di dunia. Rasa masakan nenek yang ia kira tidak akan pernah bisa ia cicipi lagi, kini memenuhi mulutnya, membuat kesedihan yang ia tahan meledak. Barulah Pak Baskoro bisa bernapas lega. Ia berhasil. Buku catatan peninggalan istrinya, dan ketulusannya, telah sampai kepada anak itu. Pak Baskoro mengaduk isi mangkuknya dan mengambil sepotong jagung manis. Lalu ia meletakkannya di atas nasi putih Citra. Makan yang banyak, ya. Maafkan kakek karena datang sangat terlambat. Permintaan maaf yang sederhana. Tapi lebih tulus daripada kata-kata indah manapun.
Citra menatap jagung di atas nasinya dan menggigit bibirnya kuat-kuat. Air matanya menetes, membasahi nasinya. Citra menyuap nasi yang basah oleh air mata itu ke dalam mulutnya. Setiap kunyahan, rasa asin air mata dan manisnya jagung bercampur menjadi satu. Makan pelan-pelan, nanti tersedak. Pak Baskoro mengambil tisu dan menyeka sudut mata Citra. Sentuhan tangannya kasar, tapi terasa kehangatan yang luar biasa. Citra mulai menangis terseduh-seduh sambil makan. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena terlalu hangat, karena fakta bahwa ia tidak lagi sendirian terasa begitu luar biasa. Melihat Citra makan nasi sambil menangis, Pak Baskoro pun diam-diam melepas kacamatanya dan menyeka sudut matanya. Keluarga yang duduk berhadapan dan berbagi makanan hangat. Itulah wujud kebahagiaan yang selama ini ia cari. Tanpa perlu diucapkan, mereka tahu. Di tengah aroma sayur asem yang gurih dan suara sendok yang beradu, luka mereka yang bernanah perlahan sembuh. Penderitaan 3 tahun terakhir seolah ikut terkunyah bersama nasi, dan tempat kosong itu diisi oleh cinta yang hangat. Saat penyembuhan. Tak lama, terdengar suara sendok Citra menggores dasar mangkuknya. Ia menghabiskannya hingga tetes terakhir. Citra mengelus perutnya yang buncit dan tersenyum. Meskipun masih ada bekas air mata di matanya, senyumnya cerah seperti matahari musim semi. Pak Baskoro ikut tertawa melihat senyum itu. Makan banyak jadi cantik. Mau tambah? Tidak. Kek. Perutku mau meledak. Kakek juga cepat makan, nanti dingin. Atas desakan Citra, barulah Pak Baskoro mengangkat sendoknya dan mulai makan. Kuahnya sudah dingin, tapi rasanya lebih manis dari hidangan mewah manapun di dunia. Menjelang akhir makan, Pak Baskoro mengulurkan tangannya dan memegang tangan Citra. Tangan kecil yang kasar dan penuh luka karena mencuci piring dengan air dingin. Pak Baskoro menggenggam tangan itu dengan kedua tangannya yang besar dan tebal. Citra, lihat mata kakek. Citra mengangkat kepalanya dan menatap mata kakeknya yang dalam. Pak Baskoro, dengan suara bergetar namun tegas, melanjutkan, kakek janji, kakek tidak akan membiarkan kalian kedinginan lagi. Kakek tidak akan membiarkan kalian menangis karena lapar lagi. Selama kakek masih hidup, kalian akan hidup sebagai anak-anak paling bahagia di dunia. Itu bukan sekadar janji. Itu adalah sumpah untuk mendedikasikan sisa hidupnya. Sebuah penebusan dosa kepada almarhumah istri dan menantunya di surga. Citra, seolah merasakan ketulusan kakeknya, memegang erat tangan itu. Kehangatan yang kuat namun menenangkan menjalar dari telapak tangannya hingga ke jantung. Iya kakek. Aku percaya. Mendengar jawaban Citra, bayangan kelam selama 3 tahun di wajah Pak Baskoro sirna, dan wajahnya kembali berseri. Seperti tunas baru yang tumbuh di pohon tua yang sekarat, semangat hidup kembali menyala di mata Pak Baskoro. Saat itu, di luar jendela besar, pemandangan ajaib terbentang. Hujan badai yang selama beberapa hari seolah akan menelan dunia, berhenti seperti sihir. Awan hitam tebal tersibak, menampakkan langit biru. Dan dari sela-sela awan, cahaya matahari pagi keemasan masuk, menerangi meja makan. Di bawah sinar matahari yang berkilauan, 2 tangan yang saling berpegangan, bayu yang tertidur pulas, dan 2 orang yang tersenyum. Akhirnya, musim hujan telah berakhir. Musim dingin yang keras dan panjang telah usai, dan musim semi yang hangat telah tiba di keluarga ini. 3 orang yang duduk mengelilingi meja makan. Pemandangan itu adalah sebuah lukisan yang robek dan ternoda yang telah disatukan kembali. Sebuah foto keluarga yang utuh dan terindah di dunia. Waktu berlalu cepat seperti anak panah, 2 musim telah berganti. Di taman rumah Menteng, bunga bougainville dan alamanda mekar dengan indah, memancarkan suasana musim semi. Ranting-ranting pohon yang selama musim hujan meranggas, kini ditumbuhi tunas-tunas hijau muda. Pemandangan pagi di rumah yang tadinya sepi ini pun berubah 180 derajat. Citra, sudah siang. Cepat bangun, nanti ketinggalan jemputan sekolah. Suara lantang yang menggema di koridor lantai 2. Pemilik suara itu adalah Pak Baskoro. Ia bukan lagi pria tua lemah yang bergantung pada tongkat. Dengan pakaian olahraga ringan dan celemek, ia lebih mirip seorang kakek yang memanjakan cucunya. Depresi dan kelesuan yang mengganggunya selama 3 tahun terakhir telah lenyap bersama tawa anak-anak. Aduh, kakek, 5 menit lagi.
Pintu kamar terbuka dan Citra keluar dengan seragam sekolahnya. Mulutnya mengunyah roti panggang, dan tangannya sibuk merapikan tas sekolah. Pipinya lebih tembem dan rambutnya berkilau. Anak kumal yang gemetar di gubuk reot 3 tahun lalu telah tiada. Yang ada hanyalah seorang gadis ceria yang tumbuh dengan penuh kasih sayang. Bayu, kakak berangkat dulu, ya. Citra mencium pipi Bayu yang sedang bermain di atas matras di ruang keluarga. Bayu, yang sudah bisa berjalan tertatih-tatih, tertawa geli dan melambaikan tangannya yang mungil. Pak Baskoro memandang pemandangan itu dengan puas dan mendekati Citra. Rambutmu berantakan sekali. Sini, kakek ikatkan. Tangan kasar Pak Baskoro dengan hati-hati menyisir rambut Citra. Awalnya ia canggung dan sering menarik rambutnya, tapi sekarang ia sudah lebih terampil. Dengan karet rambut kuning, ia mengikat rambut Citra dengan rapi. Matanya memancarkan kasih sayang. Aku berangkat, kakek. Aku sayang kakek. Citra memeluk erat Pak Baskoro lalu berlari ke arah pintu utama. Aku sayang kakek. Satu kalimat itu menciptakan gelombang hangat di hati Pak Baskoro. Seumur hidupnya ia hanya dipanggil Pak oleh karyawannya. Panggilan kakek kini menjadi gelar yang lebih membanggakan dari jabatan apapun. Pak Baskoro berdiri di depan gerbang sampai bus sekolah kuning yang membawa Citra hilang di tikungan. Angin musim semi yang hangat berhembus, menerbangkan rambut putihnya dengan lembut. Pak Baskoro menarik napas dalam-dalam. Udara yang masuk ke paru-parunya pun terasa manis. Saat itu, dari belakang, Pak Hartono mendekat dan membungkuk hormat. Pak, hari ini ada jadwal rapat Dewan Direksi. Mobil sudah siap. Pak Baskoro memeriksa jam tangannya dan mengangguk. Iya, harus pergi. Untuk membelikan cucu-cucuku makanan enak, kakek harus bekerja keras mencari uang, kan? Lelucon Pak Baskoro membuat Pak Hartono tertawa lebar. Melihat senyum kembali di wajah Bapak, bagi kami yang melayani, tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Pak Baskoro mendekati sebuah pohon muda yang ditanam di sudut taman. Itu adalah pohon melati yang baru ia tanam, pohon kesukaan almarhumah menantunya. Kuncup-kuncup bunganya akan segera mekar. Sayang. Ratna. Kalian lihat, kan? Citra sudah berangkat sekolah. Bayu juga sudah bisa jalan. Jangan khawatir, beristirahatlah dengan tenang. Pak Baskoro mengelus pohon itu sambil berbisik. Kesedihan telah menjadi kenangan, dan penderitaan telah menjadi pupuk pertumbuhan. Kini, tidak ada celah bagi kegelapan untuk masuk ke rumah ini. Pak Baskoro hendak naik ke sedan hitam yang menunggunya, tapi ia berhenti sejenak. Ia berbalik dan menatap rumah megah yang telah ia bangun seumur hidupnya. Dulu, tempat itu hanya terasa seperti benteng yang dingin dan mengintimidasi. Meskipun pemanas dinyalakan, hawa dingin tetap terasa. Dan kamar-kamar yang banyak itu dipenuhi keheningan. Tapi sekarang berbeda. Di setiap jendela, cahaya matahari hangat masuk, dan kehangatan anak-anak memenuhi setiap sudutnya. Ini telah menjadi rumah yang sesungguhnya. Aku telah menempuh jalan yang sangat jauh untuk kembali. Pak Baskoro tersenyum pahit sekaligus lega. Pak, kita berangkat sekarang? Atas pertanyaan Pak Hartono, Pak Baskoro mengangguk dan naik ke mobil. Mobil bergerak mulus meninggalkan rumah. Pemandangan menteng yang berlalu di luar jendela terasa sangat indah. Pak Baskoro mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari sakunya. Buku harian almarhumah istrinya yang sudah usang, dan di dalamnya terselip selembar foto menantunya yang warnanya telah memudar. Jangan khawatir. Benih yang kalian pertaruhkan nyawa untuk melindunginya, akan kutumbuhkan menjadi pohon yang rindang. Sisa hidupku akan kujadikan pupuk bagi pertumbuhan anak-anak ini. Pak Baskoro mendekap buku catatan itu ke dadanya dan menutup matanya. Di wajahnya, tidak ada lagi penyesalan atau penderitaan masa lalu, yang tersisa hanyalah kedamaian dan rasa syukur. Dari suatu tempat, angin musim semi masuk melalui celah jendela dan mengelus pipi Pak Baskoro. Aroma melati yang kental terbawa angin. Seolah-olah itu adalah dukungan harum dari almarhumah istri dan menantunya. Musim dingin memang panjang dan keras, tapi musim semi pasti akan datang. Setelah melewati terowongan kegelapan selama 3 tahun, keluarga Pak Baskoro akhirnya keluar ke dunia yang terang benderang. Selama mereka tidak melepaskan tangan satu sama lain, musim semi mereka akan berlangsung selamanya. Kisah cinta ajaib yang mekar dari lantai dingin sebuah gubuk reot, kelahiran sebuah keluarga besar yang disatukan oleh wadah makanan dan sebuah buku catatan usang, berakhir di sini.